Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah yang sangatlah menarik, yaitu tentang Perang Salib. Mungkin pada pembahasan kali ini saya akan mengisahkan hanya sekedar latar belakang dan faktor-faktor yang memicu terjadinya Perang Salib. Mengenai jalan perangnya sendiri saya akan mengisahkannya di lain waktu. Sahabat, perkembangan Islam yang sedemikian pesat memunculkan kekhawatiran penguasa-penguasa wilayah Eropa, khususnya Paus dan kerajaan-kerajaan di Eropa lainnya. Mereka merasa tersaingi, mereka merasa terancam oleh ekspansi Islam yang besar-besaran. Akibatnya, pergerakan Islam mulai mendapat reaksi besar dari para figur Kristen Eropa. Mereka melakukan konsolidasi, mereka menyatukan pasukan untuk melawan agenda Islam dengan menggunakan sentimen keagamaan yang pada puncaknya sehingga meletusnya Perang Salib. Secara politik, Islam berhasil meruntuhkan Kekaisaran Bizantium atau yang kita sebut sekarang dengan Romawi wilayah timur yang memiliki hubungan erat dengan Romawi barat. Keruntuhan Bizantium ini juga merupakan pukulan bagi daerah Romawi barat. Secara agama, penduduk di wilayah-wilayah kekuasaan Bizantium seperti Suriah, seperti Palestina, Yordania, dan juga Mesir, mereka sebelumnya merupakan penganut agama Kristen yang kemudian dikonversikan menjadi pemeluk agama Islam, atau mereka berpindah dari agama Kristen menjadi agama Islam. Lebih dari itu, tempat-tempat suci umat Kristen di Palestina berada dalam wilayah kekuasaan Islam pada saat itu. Kondisi ini menyebabkan kehilangan yang berat. Mereka sangat terpukul bagi wilayah barat. Sehingga Perang Salib yang merupakan serangkaian peperangan yang berlangsung selama sekitar 2 abad lamanya dan berkecamuk secara bergelombang yang dilancarkan Kristen Eropa terhadap wilayah-wilayah kekuasaan umat Islam. Penyebab terjadinya Perang Salib ini sangatlah kompleks, wahai sahabat, meliputi motif agama, sosial, politik, maupun ekonomi yang semuanya saling timpang tindih, berjalin satu sama lain, dan saling terikat. Faktor agama memang diaktifkan dan memang menjadi tameng utama untuk membangkitkan semangat yang menyeluruh dan kesediaan berkorban. Namun, agama bukanlah satu-satunya faktor penyulut Perang Salib. Nah, di sini sahabat, perlu diingat bahwa Yerusalem merupakan salah satu tempat yang sangat disucikan, tak hanya oleh umat Islam dan Yahudi, tapi juga orang Kristen. Para penziarah, terutama umat Kristiani dan Yahudi, berdatangan dari segala penjuru dunia. Sewaktu daerah suci Yerusalem dan Palestina berada di bawah naungan kekuasaan Islam selama berabad-abad lamanya, keterbukaan ini masih terus berlanjut, wahai sahabat. Kompleksitas faktor pemicu Perang Salib dapat terlihat pada abad ke-10 dan ke-11 Masehi, tepatnya ketika terjadi perpecahan politik yang menimpa dinasti Abbasiyah yang hebat di Baghdad. Hal itu diiringi dengan kabar reputasi buruk seorang penguasa Islam, Khalifah ke-6 dinasti Fatimiyah Al-Hakim, yang terdengar hingga ke Paus dan kerajaan-kerajaan di Eropa. Misalnya penyiksaan terhadap umat Kristen yang tinggal di wilayah dinasti yang membentang hingga Syria dan Palestina. Ada juga penghancuran gereja makam suci di Yerusalem pada tahun 1009 sampai 1010 Masehi. Tindakan-tindakan Al-Hakim inilah yang dianggap sebagai salah satu trigger sehingga mereka panas, sehingga mereka meningkatkan keinginan kaum Kristen Eropa untuk melancarkan Perang Salib pertama dan menyelamatkan apa yang mereka anggap sebagai tempat-tempat suci umat Kristen yang berada dalam ancaman. Sentimen agama pemicu hadirnya para tentara salib pertama kali dikobarkan oleh Paus Urbanus II melalui khotbahnya pada tanggal 17 November 1095 di Council of Clermont yang dihadiri oleh orang-orang gereja dan raja-raja Eropa. Dalam khotbahnya itu, Paus menyerukan umat Kristen agar berangkat membebaskan kota suci Yerusalem daripada penindasan umat Islam. Paus menjanjikan penebusan dosa bagi mereka yang gugur dalam perang suci tersebut, atau bagi mereka yang berhasil menguasai kota suci Yerusalem.
Selain faktor agama, sahabat, perang salib juga dipicu oleh faktor politik sebagai figur krusial yang dipimpin semua aliran Kristen, baik di barat maupun di timur. Paus berambisi untuk menyatukan semua gereja. Pada waktu itulah gereja terpecah menjadi gereja barat dan gereja timur. Polarisasi itu pun terjadi setelah konferensi Rum pada tahun 869 Masehi dan konferensi Konstantinopel pada tahun 879 Masehi. Kedua gereja berbeda paham tentang konsep Roh Kudus. Paus berusaha menundukkan gereja Ortodoks Timur, namun pertentangan antara paham gereja Barat dengan gereja Timur di bawah Kekaisaran Bizantium menghambat niat Paus tersebut. Sahabat, kemudian peluang emas itu datang bagi Paus ketika ada permintaan bantuan dari Bizantium untuk menghadapi tekanan Turki Saljuk. Peluang emas ini dimanfaatkan untuk mencitrakan Paus sebagai pemimpin tunggal untuk semua rakyat Kristen dalam berjuang melawan kaum Muslim. Kekuasaan Bizantium di Syria atau daerah Syam dan Asia Kecil waktu itu semakin terdesak oleh ekspansi dinasti pasukan Turki Saljuk. Puncaknya pada tahun 1071 Masehi, dinasti Turki Saljuk berhasil mengalahkan pasukan Bizantium dalam pertempuran yang sangat menentukan di daerah Manzikert. Ketika itu, Kekaisaran Bizantium memohon bantuan militer pada Eropa Barat, termasuk dari Paus yang kekuasaannya cukup besar. Sehingga pada tahun 1090 Masehi, Kekaisaran Bizantium Alexius Comnenus sekali lagi memohon kepada Eropa setelah ia mendengarkan tekanan daripada Turki Saljuk terhadap kaum Kristen Timur berdekatan dengan kekerasan yang dilakukan penguasa dinasti Fatimiyah. Dengan dalih menyelamatkan Bizantium dan mengambil alih tanah suci di Palestina dari Islam, ia sekaligus ingin merealisasikan ambisinya untuk menyatukan gereja Timur dan juga gereja Barat. Faktor ekonomi juga berperan dalam mendorong terjadinya perang salib, wahai sahabat. Ketika Eropa melancarkan propaganda perang salib, negara-negara di Eropa sedang mengalami krisis ekonomi. Bukti-bukti kemunduran ekonomi pada masa itu antara lain, yang pertama adalah peredaran mata uang emas. Yang kedua adalah menurunnya kegiatan para saudagar secara drastis. Yang ketiga, terhentinya peredaran komoditas dari Timur Tengah atau Middle East seperti rempah-rempah dan sutra. Yang keempat, peredaran mata uang yang dikurangi sampai tingkat yang paling minimum. Dan yang terakhir, kedudukan kota-kota yang merosot tajam berubah menjadi semacam kubu-kubu, berubah menjadi kabilah-kabilah. Dengan demikian, kemenangan dalam perang salib diharapkan bisa memulihkan kembali perekonomian wilayah umat-umat Kristen dengan cara menguasai jalur-jalur perdagangan strategis di daerah timur, terutama di daerah Laut Mediterania yang saat itu dikuasai oleh umat Islam. Pemaparan yang telah saya paparkan tersebut merupakan sekilas latar belakang dan faktor-faktor pemicu perang salib. Bisa dilihat bagaimana pola interaksi Islam dan Kristen yang berubah ketika berkembang ke wilayah yang lebih luas. Hal ini karena meluasnya ekspansi wilayah berbanding lurus dengan perlawanan dari masyarakat yang ditaklukkan. Rasa disaingi, rasa tersaingi, ditambah dengan perlakuan Khalifah Al-Hakim terhadap kelompok Kristen di wilayah timur, membentuk citra Islam sebagai sebuah ancaman yang berarti. Motif-motif ekonomi dan sosial juga turut menjadi pemicu yang sangatlah efektif pada saat itu. Atau justru berkelindan dengan motif keagamaan itu. Namun, tetap saja, sejarah mempunyai dinamikanya sendiri, sejarah mempunyai ciri khas dan citranya sendiri. Tugas kita adalah mengambil pelajaran sebanyak mungkin daripada kisah-kisah masa lampau tersebut. Nah sahabat, sebagai seorang pemimpin yang baik, dari Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita agar tidak berbuat buruk kepada musuh kita sendiri, apalagi terhadap teman-teman kita sendiri. Meskipun ranahnya adalah ingin mengambil wilayah-wilayah musuh dan menjadikan mereka struktural umat Islam yang baru. Mengingat kejadian pada perang salib, perjuangan-perjuangan umat Islam pada masa lampau, semangatnya bisa sampai kepada kita, sehingga kita akan terus berjuang dalam menghadapi gempuran dari budaya-budaya luar yang hari demi hari semakin gencar dan semakin kencang masuk ke dalam daerah kita. Semoga kita semua dapat memperkuat solidaritas dan keimanan kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.